Wutong Qiangkun season 3, dan di part kali ini kita bakal mulai perjalanan Lintong untuk berlatih lebih kuat lagi. Di sini juga kita bakal melihat si Lintong yang bakal bertarung menggantikan Jiang Lei dalam mengikuti pertarungan hidup dan mati antar ketua, guys. Kira-kira strategi apakah yang bakal digunakan oleh Lintong nantinya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Wutong Qiangkun part 12. Selamat menonton. Di part sebelumnya, Lintong bertemu dengan suku Raja Elang yang diketuai oleh Jiang Lei, di mana dia mempunyai dua anak yaitu Jiang Sui dan Yin Yin. Dan di sana juga Lintong menolong keluarga suku Raja Elang untuk melawan buaya Panther, di mana buaya Panther ini mempunyai dendam kepada keluarga Jiang Lei. Pada akhirnya Lintong berhasil membantai buaya Panther dengan mudah. Setelah semua itu, Jiang Lei sangat berterima kasih kepada Lintong. Akhirnya dia mengajak ke kediamannya. Tetapi sebelum sampai ke kediamannya, Jiang Lei bertemu dengan musuh bebuyutannya yaitu Luo Shan, guys. Di sana Luo Shan pun menantang Jiang Lei untuk bertarung hidup dan mati antar ketua keluarga. Tapi dengan cerobohnya, Jiang Lei pun menerima tawaran itu. Padahal dia sudah pastikan kalah untuk melawan ayahnya Luo Shan. Tapi di sisi lain dia juga mau tidak mau, guys, karena anaknya yang juga diancam bakal menikah atau dipaksa nikah. Alhasil Jiang Sui menemui Lintong untuk meminta bantuan kepadanya. Di sini juga Jiang Sui sangat memohon kepada Lintong untuk membantunya dalam pertarungan hidup dan mati ini. Dia juga mulai menceritakan kisah ayahnya, di mana dia dulunya mendirikan dojo bela diri elang dengan tangannya sendiri. Ayahnya juga dikenal sebagai single parent, guys, udah gak ada istri, di mana dia membesarkan Jiang Sui dan Yin Yin sendirian. Niatnya meminta bantuan agar ayahnya tidak meninggoy dalam pertarungan nanti, guys. Karena dia hanya mempunyai satu-satu ayahnya, dan ayahnya juga hanya mempunyai mereka berdua. Kok jadi cukup sedih ya, guys ya? Lantas Lintong langsung menerima itu semua. Memang niat dia juga ingin membantu keluarganya Jiang Lei. Lintong juga ingin membalas budi karena dirinya telah diselamatkan dalam hutan kabut itu. Bahkan keluarga Jiang Lei sama sekali tidak mencurigainya, guys. Ditambah mereka juga menganggap Lintong adalah temannya. Mendengar itu membuat Jiang Sui sangat senang dan langsung memeluknya. Cihui. Sedangkan Luo Shan yang mengalami luka-luka akibat dihajar Lintong sebelumnya, dia pun langsung melaporkan kepada ayahnya sambil merengek, guys. Bahkan dia sengaja melebih-lebihkan cerita itu, guys, di mana dia mengatakan dia dihajar oleh para anggota dojo elang. Padahal kan ya dia datang sendiri dengan sikap yang arogan. Luo Shan juga memberitahukan kepada ayahnya soal identitas Lintong yang belum dia pernah lihat sebelumnya. Sehingga Luo Shan pun meminta kepada ayahnya untuk memberikan pelajaran seberat-beratnya kepada keluarga Jiang Lei. Khususnya kepada Lintong dipatahkan kakinya dan tangannya. Sadis sekali, guys. Yang ternyata Luo Shan mengalami patah tangan, guys. Padahal di part sebelumnya Mimin ingat cuma dilempar sama si Lintong, tapi kok bisa patah itu tangan ya. Ayahnya yang bernama Luo Jiu juga sangat geram dengan pernyataan itu. Dia pun berjanji untuk menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Dan dia juga berniat untuk membantai seluruh dojo bela diri elang dan menyisakan Jiang Sui seorang. Udah ketebak, guys, kalau memang incarannya itu si Jiang Sui. Singkat cerita, keesokan harinya pertandingan hidup dan mati pun diadakan di kota Taing. Akhirnya dimulai. Mereka yang melihat Lintong langsung meremehkannya. Bahkan Luo Jiu juga mengatakan kalau itu hanyalah bocah lemah. Dan seperti biasa, guys, selalu diremehkan. Sehingga pertandingan pertama yang dimulai adalah Jiang Lei melawan Luo Jiu.
Di sana, Lo Chiu mengancam kepada Chiang Lei untuk melarikan diri saja, karena dia sudah menerima surat itu. Terlebih, dia sudah menginjakkan di arena, berarti dia tidak mempunyai kesempatan untuk mundur alias menyerah. Dan dengan sombongnya, dia langsung mengeluarkan kekuatan serta atraksinya guys. Kini kita tahu kalau si Lo Chiu itu berada di ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut, dan dia baru saja mencapai itu semua. Sedangkan Chiang Lei ranahnya masih jauh dari Lo Chiu. Anggota Chiang Lei pun merasa begitu cemas dan putus asa terhadap ketuanya, karena sudah tidak mungkin Chiang Lei bisa mengalahkan Lo Chiu. Mimin jadi bingung gimana si Lintong ngebantunya nih guys. Ternyata Lintong berniat untuk menggantikan Chiang Lei dalam pertarungan. Mimin kira dari belakang gitu dibantunya. Tetapi Chiang Lei langsung menolak, karena ini merupakan pertarungan hidup dan mati antar ketua. Serta ini membawa harga diri setiap keluarganya. Maka dia harus menghadapinya secara langsung. Jadi tidak ada alasan bagi Lintong untuk menggantikannya guys. Tapi Lintong bertanya kepada Chiang Lei, berapa banyak peluang bagi Chiang Lei untuk mengalahkan Lo Chiu? Mempunyai tekad sih boleh-boleh saja ya, tetapi kemampuan juga sangat penting. Bijak juga ini Lintong. Tetapi Chiang Lei tidak bisa menjawab dan hanya menghela nafas, menandakan kalau dia hanya mempunyai sedikit peluang guys. Dia pun berkata kalau pertarungan hidup dan mati, menang atau kalah itu sudah diatur oleh takdir. Alhasil, Lintong pun menasihatinya, jika sampai Chiang Lei kalah, maka nasib putri Chiang Lei bakal hancur dan diambil oleh keluarga Lo Chiu. Tapi belum sempat dia berbicara, Lo Chiu langsung memanggilnya kembali. Bahkan di sini dia meremehkan Chiang Lei. Di sini Lo Chiu memprovokasi Chiang Lei guys. Mendengar itu, sontak Lintong langsung turun ke arena dan menantang Lo Chiu. Di sana Chiang Lei malah semakin diremehkan karena mengirim bawahannya untuk melawan Lo Chiu. Dan baginya itu adalah penghinaan terbesar bagi setiap ketua. Karena memang sih guys, kan pertarungan antar ketua namanya ya. Kok yang turun tangan malah anak buahnya? Tapi Lintong langsung mengeluarkan kata-kata pepatah kepada Lo Chiu guys. Gunakan pisau untuk membantai ayam. Dan situasi itu seperti pepatah yang diucapkan oleh Lintong. Karena berurusan dengan Lo Chiu, cukup Lintong saja yang turun tangan masuknya. Jadi intinya Lintong itu seperti pisaunya guys. Dan yang memegangnya adalah si Chiang Lei atau tuannya. Sontak Lo Shan mendengar hinaan itu, dia pun langsung menyuruh ayahnya mematahkan tangan Lintong. Tetapi Lintong langsung memarahi Lo Shan untuk menjaga ucapannya. Dia mengatakan, aku juga bisa mendisiplinkanmu dalam mewakili ayahmu. Mantap, kena ocehan dari Lintong. Setelah dia menang, maka Lintong akan mematahkan kembali tangannya Lo Shan. Lo Chiu yang terkena provokasi dari Lintong, dia langsung menerima tantangan darinya. Pada akhirnya, pertarungan Lintong dengan Lo Chiu pun dimulai. Kena jebakan Batman si Lo Chiu guys. Di dalam pertarungan itu, Lintong mempermainkan Lo Chiu. Dia yang tidak begitu serius membuat Lo Chiu kewalahan menghadapinya. Lo Chiu pun langsung merubah dirinya menjadi iblis kera.
Tetapi Lintong langsung mengeluarkan teknik prasasti emas dan langsung menghantam Lo Chiu. Tapi Lo Chiu malah bertambah semakin kuat, bahkan melebihi batasnya. Sehingga itu membuat keadaan pun mulai berbalik. Pada akhirnya membuat Lintong juga harus mengerahkan kekuatannya. Dan akhirnya Lintong berhasil memenangkan pertarungan itu. Beruntungnya di sini Lintong tidak membantainya. Tetapi dengan liciknya, Lo Chiu langsung menyerangnya dengan jarum racun. 会被你这小鬼逼到如此地步！耶！一口气把这小子干死！不了多久，虽只能勉强施展。天明，炎龙戟。 Lintong yang mengetahui itu langsung menghajarnya kembali. Di sini dia mengancam untuk tidak pernah ke kota Taiyang kembali. Setelah semua itu, Jiang Lei pun berterima kasih kepadanya. Lalu mereka pun akhirnya kembali ke kediamannya. Tetapi secara diam-diam, Lintong pergi meninggalkan keluarga Jiang Lei tanpa berpamitan, guys. Namun Jiang Sui mengetahui itu langsung menghampirinya. Dia pun bertanya kenapa Lintong yang pergi begitu saja. Padahal mereka baru saja bertemu. Tapi si Lintong memberitahukan awalnya dia hanya ingin menyelesaikan urusannya di kota Tahuang. Jadi tidak mungkin dia tinggal terus-menerus di sini. Dan pada akhirnya Lintong pun meninggalkan keluarga Jiang Lei. Tetapi ayahnya yang baru saja tiba di sana mengerti akan keadaan Lintong. Tapi Jiang Lei percaya kalau Lintong nantinya bakal dikenal oleh seluruh dinasti yang agung. Lalu pada malam harinya ternyata Lintong diam-diam mengambil barang milik Lo Chiu saat bertarung. Kebiasaan mencuri, guys. Dia mengambil pin Yuan di saku Lo Chiu. Bisa gitu ya, padahal tadi nggak ada di pertarungan loh. Jiwa begalnya memang sudah susah dihilangkan, guys. Tapi selain menemukan pilihan Yuan, dia menemukan benda yang cukup mencurigakan. Xiao Tiao melihat itu pun langsung mengetahui kalau itu adalah teknik kara iblis. Dia pun langsung menyuruh Lintong untuk memasukkan ke dalam ranahnya karena menurut Xiao Tiao itu bahkan sangat berguna untuk dirinya. Karena teknik itu tergantung dari pemiliknya, yaitu teknik transformasi kara iblis bergantung kepada fisik sang pemilik, guys. 是上乘功法，就看谁来。大荒古碑。 Keesokan harinya, Lintong yang melanjutkan perjalanannya. Dia salah memilih jalan. Dia memasuki wilayah sekte pedang kuno, guys. Dan orang asing tidak boleh melewati lembah itu. Dengan sopan, Lintong langsung meminta maaf dan meminta izin kepada mereka. Karena ini satu-satunya jalan menuju ke kota Tahuang. Tetapi sang penjaga itu langsung memintanya 500.000 pilihan Yuan murni agar dia bisa melewati lembah itu. Ketika Kang Begal bertemu dengan Kang Begal, guys, pada akhirnya Lintong tidak menerima itu semua. Tapi secara tiba-tiba ada raungan yang begitu besar, yang ternyata itu adalah suara dari kera naga. Membuat penjaga itu langsung melarikan diri kabur. Xiao Tiao pun muncul kembali dan memberitahukan kalau ini merupakan kesempatan yang sangat bagus. Sehingga dia pun menyuruh Lintong untuk mengalahkan kera naga itu. Karena kera naga itu termasuk makhluk hidup kuno
yang mempunyai darah untuk berlatih mencapai transformasi kera iblis. Bahkan darahnya itu bisa melampaui kera iblis Lo Chiu. Mendengar itu membuat Lintong langsung bersemangat untuk memburunya. Sedangkan di dalam kera naga kuno sudah mendapatkan mangsanya. Dia juga memberikan benih roh ke tempat yang mencurigakan, guys. Kira-kira apa itu, guys? Sudah begitu, kera naga kuno ini memanglah campuran dari kera dengan si naga, guys. Bentuk tubuhnya mempunyai ekor dan kepala tanduk naga. By the way guys, Lintong itu sebenarnya masih ragu untuk memakai teknik transformasi kera iblis. Karena sampai saat ini, teknik itu belum diserap olehnya. Soalnya Lintong tidak mau tubuhnya berubah seperti Lo Chiu yang buruk rupa, guys. Jijian juga dia. Tetapi berkat Xiao Tiao mengatakan kalau setiap kekuatannya itu berbeda, bergantung kepada fisik sang pemiliknya, membuat Lintong mempercayainya. Terlebih lagi, dia juga bertemu dengan kera naga, maka kekuatan transformasinya itu bakal semakin diperkuat dan bakal semakin bagus tentunya, guys. Oke, kalau gitu, selesai dulu sampai di sini Wutong Qiang Kun part 12. Nantikan untuk episode berikutnya dan pas